Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita lanjutkan ngaji kita. Untuk kali ini kita akan menerangkan bab mandi atau adus huslun. Yang dimaksud mandi di sini adalah mandi besar, mandi yang wajib atau mandi yang harus dilakukan. Sholat sebagaimana kita ketahui sahnya juga suci dari hadas besar. Jadi sahnya sholat juga harus kita harus suci dari hadas besar. Cara menghilangkan hadas besar dengan mandi wajib atau mandi fardu, yaitu membasuh seluruh tubuh mulai dari puncak kepala hingga ujung kaki. Yaitu caranya setelah kita membaca basmalah, kita niat dulu dalam hati, nawaitu husla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Kalau kita perjelas, nawaitul husla li raf'il hadasil akbari minal janabati atau minal nifasi atau minal wiladati atau minal haidi fardhon lillahi ta'ala. Itu kalau kita perjelas. Tetapi nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala ini juga sudah cukup. Caranya, setelah kita berniat, kita basuh mulai dari yang kanan dulu sunnahnya, terus yang kiri, terus kepala sampai ujung kaki, sampai kuku-kuku kita harus bersihkan, sampai lipatan-lipatan. Kalau orang yang gemuk itu banyak lipatan-lipatannya, itu harus diperhatikan, apalagi kalau hadas besar. Kalau lipatannya itu tidak dibersihkan maka kurang sah. Karena apa? Yang lipatan-lipatan itu belum terkena air. Contohnya kalau di bawah perut itu ada lipatan. Terus kalau membersihkan kubul dan duburnya harus jongkok. Karena kalau tidak jongkok, air tidak bisa mengalir di situ. Jadi pelan-pelan sambil dikosok-kosok, sambil dibersihkan najisnya, diguyurkan air dari mulai atas sampai bawah, pelan-pelan saja, agar bisa lebih bersih. Gitu. Jadi mandi di sini yang membedakan mandi biasa dengan mandi wajib adalah niat. Nah, bagaimana kalau nanti ada mandi tapi dicicil? Ya bisa saja, boleh. Misalnya kita mandi junub tapi dari kaki dulu atau dari pusar ke bawah dulu, boleh dicicil. Nanti kalau agak siang sudah kepalanya mandi biasa, boleh. Nanti dicicil. Boleh-boleh saja. Atau kepala dulu, terus nanti siang kakinya dari pusar ke bawah, boleh. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi. 1. Bertemunya dua khitanan atau bersetubuh. Bertemunya dua khitanan ini baik keluar mani atau tidak, ini wajib mandi. Entah itu suaminya atau yang lain, ya tetap wajib mandi. Ya, tapi jangan kalau bukan suami istri nggak boleh, harus suami istri. Yang kedua, keluar mani disebabkan bersetubuh atau dengan yang lain-lain. Sebab keluar mani ini bisa bermacam-macam. Bisa karena bersetubuh, atau bermain-main, atau dengan melihat sesuatu akhirnya keluar mani, atau dengan
Pikiran saja. Bayang nih sing ora-ora, ono sapi liwat dibayangke sing ora-ora, jadi keluar maninya. Ini juga mandi wajib atau dipaksakan. Dipaksakan. Seperti itu, maaf ya, onani dan sebagainya itu. Ini juga wajib kan, dipaksakan ini. Nomor 1 dan 2 dinamakan junub atau janabat. Nah, yang nomor 1 dan 2 ini janabat. Yang nomor 3, mati, dan matinya bukan mati syahid. Kalau mati syahid, mati dalam perang, tidak usah dimandikan. Kalau matinya biasa, sakit atau melahirkan, ya tetap dimandikan. Nomor 4, karena selesai nifas atau bersalin. Setelah berhentinya keluar darah sesudah melahirkan. Nifas ini darah yang mengiring-iringi kelahiran. Ini kalau sudah selesai, ya mandi wajib. Karena wiladah, melahirkan. Setelah orang perempuan setelah melahirkan, ini juga diwajibkan mandi, namanya mandi wiladah. Ya, hadas besar. Mandi wiladah dengan nifas berbeda. Ya. Nifas sendiri, wiladah sendiri. Karena wiladah itu melahirkan dan nifas adalah darah yang mengiringi kelahiran. Nomor 6 adalah karena selesai haid. Ini juga diwajibkan mandi. Fardunya mandi. Nomor 1 adalah niat. Berbareng dengan mula-mula membasuh tubuh. Nah, ini niat ini bersamaan dengan membasuh tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu, ketika nawaitu huslalirrahfil hadasi, ini sudah membasuh tubuh kita. Jadi wasihatun niati qoblal fi'li wayati muqtarinan bil alamali. Sahnya niat itu sebelum mengerjakan, tetapi bareng, beserta. Wayati muqtarinan bil amali, dan bersamaan dengan amal. Jadi bismillahirrahmanirrahim, nawaitu, lah ini sambil membasuh tubuh kita. Dimulai dari yang kanan, terus dilanjutkan yang kiri, terus tengah, dari kepala sampai ujung kaki jika kita bersihkan. Yang nomor 2, membasuh seluruh badan dengan air, yakni meratakan air ke semua rambut dan kulit. Jadi semuanya diratakan, telinga, hidung kita bersihkan, mulut kita, terus telinga itu, terus lipatan-lipatan dan seterusnya kita aliri air. Yang nomor 3, menghilangkan najis. Kalau ada najis yang ada di tubuh kita hilangkan. B. Sunnah mandi. Nomor 1, mendahulukan membasuh segala kotoran dan najis dari seluruh badan. Yang 2, membaca bismillahirrahmanirrahim, ini juga sunnah pada permulaan mandi. Yang nomor 3, menghadap kiblat waktu mandi dan mendahulukan bagian kanan daripada kiri, ini sunnah tadi. Membasuh badan sampai 3 kali, ini juga sunnah. Diratakan. Membaca doa sebagaimana membaca doa sesudah berwudu. Setelah selesai mandi, terus membaca doa seperti doanya orang selesai wudu. Mendahulukan mengambil air wudu, yakni sebelum mandi disunahkan berwudu lebih dahulu. Ini sunnah juga. Larangan-larangan bagi orang yang junub atau orang yang punya hadas besar. Bagi orang yang sedang junub ya atau yang berhadas besar tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut. Nomor 1, melaksanakan sholat. Tidak boleh sholat orang yang sedang junub. Melakukan tawaf di Baitullah di Mekah sana, tidak boleh. Memegang kitab suci Al-Quran, tidak boleh. Memegang saja tidak boleh. Mengangkat kitab Al-Quran, ini juga tidak boleh. Membaca kitab suci Al-Quran, ini juga tidak boleh. Nomor 6, berdiam di masjid atau iktikaf di dalam masjid, ini juga tidak boleh. Nomor 1 tadi larangannya, melakukan sholat tidak boleh. Nomor 2, melakukan tawaf di Baitullah tidak boleh. Memegang kitab suci Al-Quran, nomor 3, ini juga tidak boleh. Nomor 4, mengangkat kitab Al-Quran, tidak boleh. Nomor 5, membaca kitab suci Al-Quran, tidak boleh.
Yang nomor 6, berdiam di dalam masjid ini tidak boleh. Nah, makanya itu kita harus memperhatikan kewajiban-kewajiban kita. Jadi kita didik anak-anak kita mulai dari kecil, apalagi yang perempuan. Kalau setelah haid itu mandinya harus ditata, jangan ngawur. Yang penting kita sudah mempelajari dan pelajaran itu wajib bagi kita laksanakan. Semoga ngaji hari ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.